Kisah mimpi Kiai Asad, Imam Syafi'i jadi Syuriah NU, Imam Ghazali Tanfiziahnya. Namanya adalah Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pendiri pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur. Sosok ulama harismatik yang menjadi saksi utama berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Asad inilah yang diutus Syekhona Khalil Bangkalan untuk menyampaikan isyarat kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika hendak mendirikan NU. Isyarat itu berupa tasbih, tongkat dan ayat Al-Quran. Karena kecintaannya sama NU, Kiai Asad tak pernah surut sedikitpun dalam berjuang di NU. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang diasuhnya menjadi tonggak NU ketika merumuskan hubungan Islam dan Pancasila pada tahun 1983 dan 1984. Banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di NU, Kiai Asad selalu menjadi saksi hidup yang terus berjuang tanpa mengenal lelah sedikitpun. Kisah heroisme Kiai Asad dalam perjuangannya di NU ditegaskan sangat gamblang dalam buku, Karisma Kiai Asad di Mata Umat, yang diterbitkan PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dalam buku itu, tepatnya di halaman 51, Kiai Asad dikisahkan berikut ini. Pada tahun 1971, Kiai Asad menjadi juru kampanye Partai NU di Alun-Alun Situbondo. Beliau tak banyak bicara, hanya 15 menit. Saya tak mungkin keluar dari NU dan akan tetap mencoblos NU. Mengapa? Karena saya pernah mimpi berjumpa Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Dalam mimpi tersebut, seolah-olah Imam Syafi'i menjadi Syuriah NU, sedangkan Tanfiziah Imam Ghazali. Karena itu, kalau sampeyan mengikuti kedua imam tersebut, harus mencoblos NU. Kata Kiai Asad berapi-api. Begitulah, mimpi Kiai Asad tentang Imam Syafi'i jadi Syuriah NU, Tanfiziahnya Imam Ghazali. Dalam buku itu, kisah lain tentang Kiai Asad diceritakan Khalid Mawardi, salah satu mantan ketua umum GP Ansor. Khalid Mawardi pernah mendapatkan kisah langsung dari Kiai Asad, bahwa kalau kampanye di Madura tidak perlu banyak bicara. Sambil menenteng pedang dan celurit, lalu berkata, "Kalau mau pilih NU berarti ikut saya. Yang tak ikut berarti menentang saya. Yang menentang saya, ayo berkelahi," kata Kiai Asad. Bagi Khalid Mawardi, apa yang disampaikan Kiai Asad sekedar guyonan saja, karena sejatinya yang lebih penting adalah ketokohan dan kehebatan harus ditunjukkan ketika berhadapan dengan masyarakat, khususnya di Madura. Jangan hanya pandai bicara saja, karena masyarakat butuh bukti bukan janji. Pesan Kiai Asad ini ditujukan kepada Ansor dan kaum muda NU agar mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk tampil sebagai pemimpin nasional dan mampu memimpin rakyat banyak. Dalam kisah lain lagi, Kiai Wahab Hasbullah pernah mengutus Kiai Asad untuk sowan kepada Sunan Ampel, yakni menyampaikan surat Kiai Wahab kepada Sunan Ampel menjelang berdirinya NU. Surat itu diletakkan di atas makam Sunan Ampel. Tak lama kemudian, Kiai Wahab menegaskan bahwa Sunan Ampel telah merestui berdirinya Jam'iyah yang bernama NU. Dalam kisah lain juga, Kiai Asad pernah bercerita bermimpi dengan Nabi Muhammad dan para ulama besar. Orang-orang yang hadir disuruh ikut Kiai Hasyim. Setelah itu, saya melihat Kiai Hasyim terbang memutari Ka'bah. Setelah mendapat 7 putaran, beliau turun duduk di atas maktab. Setelah itu, yang ada hanya saya dan Kiai Hasyim. Lalu beliau mengajak saya pergi, sampai di pintu Baitullah, mendadak pintu langit terbuka. Begitulah sosok Kiai Asad Syamsul Arifin. Semangatnya dalam berjuang di NU menjadi teladan bagi para kader NU saat ini untuk terus mengembangkan diri dan menguatkan perjuangan NU dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Dipetik dari catatan Abu Umar. Semoga kita semua istiqomah di NU dan menghidupkan NU. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa barik alaihi.